Sinisuka Ginting di tunggal putra cabang badminton. Selamat malam Antoni. Selamat malam Mas. Mas Antoni, medali perunggu yang direbut oleh Mas Antoni Sinisuka Ginting ini seperti kita mengulang kembali di tahun 1992 ketika saat itu seniornya Hermawan Sutanto berhasil merebut medali perunggu untuk Indonesia di nomor tunggal putra. Bisa cerita sedikit nggak gimana rasanya gitu loh. Setelah sekian lama, memang kita pernah mendapat medali emas melalui Taufik Hidayat di 2004 di Athena, tapi untuk medali perunggu ini sudah lama juga kita nggak dapat dari tunggal putra begitu ya Mas Antoni? Ya, pertama-tama sih pastinya senang ya, apalagi ini termasuk Olimpiade pertama saya, debut pertama juga di Olimpiade, jadi bisa nyumbang satu medali perunggu ke tim Indonesia itu sangat-sangat bikin saya senang dan bangga juga karena mungkin yang terakhir kali perunggu itu di 2004 juga sih Mas, waktu zamannya Taufik itu, jadi di situ perunggunya diraih sama Mas Sony Dwi Kunchoro ya, Iya, jadi betul. kurang lebih ada kita khususnya di tunggal putra absen kurang lebih 17 tahun Iya. tanpa medali, jadi ya pastinya senang bisa meraih medali lagi untuk tunggal putra dan tim Indonesia. Mas Antoni tahan dulu, saya akan coba sapa kembali atlet kita lainnya yang kali ini adalah Eko Yuli Irawan, atlet angkat besi yang mempersembahkan medali perak. Selamat malam Eko. Selamat malam, Mas. Ya, Mas Eko. Mas Eko ini Yap. sudah 4 kali berturut-turut ikut di Olimpiade Beijing, kemudian London 2012, kemudian di Rio de Janeiro, dan terakhir di Tokyo. 2 perunggu, 2 medali perak. Kalau Mas Eko bisa ceritakan nih, bagaimana sih bisa sampai perunggu-perunggu kemudian jadi perak-perak? Berarti nanti next-nya emas apa bagaimana Mas Eko? Ya, mudah-mudahan yang kita harapkan seperti itu gitu kan. Memang dalam perjalanannya sendiri kita selalu berusaha untuk mengejar medali emasnya di Olimpiade gitu kan. Walaupun memang kita nggak tahu hasil akhirnya seperti apa karena kita tidak bisa menebak kan. Kita hanya bisa berjuang dan berusaha. Dan yang pasti kita harus punya apa ya, mimpi gitu kan untuk mencapai medali emasnya. Seandainya medali emasnya itu meleset masih ada peraknya gitu kan. Nah, jadi itu yang selalu saya tekankan di dalam latihan atau target saya harus mencapai bisa medali emas. Meskipun hasilnya nanti kita belum tahu di Olimpiade gitu kan. Itu menurut saya untuk bisa mempertahankan prestasi gitu ya atau konsistensi medalinya gitu kan. Iya. Jadi di 2008, 2012 di situ medali perunggu dengan ya cita-cita semua atlet lah Ya. pastinya kepingin medali emas di Olimpiade kan, apalagi sudah medali. Seperti Ginting juga mungkin sekarang perunggu pasti next kepingin lebih dari perunggu kan, otomatis seperti itu. Nah, itulah tujuan kita sebagai atlet kan harus mencoba untuk meningkat, selalu meningkat gitu loh. Nah, dengan target tinggi tersebut untuk menjaga kita untuk nggak lengah gitu loh ke depan, supaya nggak leha-leha dengan hasil yang kita dapat saat ini. Itu sih untuk menjaganya. Iya, Mas Eko, nanti kita, Mas Ginting, Mas Eko, dan juga Pak Indra, nanti kita akan kembali lagi berbincang-bincang mengenai Olimpiade Tokyo 2020 ini. Namun sebelumnya, saudara penonton, kami harus kembali jeda pariwara terlebih dahulu. Tetaplah di Indonesia Bicara. Ke Pak Indra, saya mau ke Mas Eko dulu nih. Mas Eko, ini dalam waktu dekat setelah Olimpiade ini, target berikutnya apa Mas Eko? Karena kan biasanya saya kenal Mas Eko ini dari kejuaraan-kejuaraan selalu masang target, selalu masang, oh di sini saya harus begini, di sini saya harus begini, dan hampir semuanya kesampaian. Yang terdekat ke depan apa Mas Eko? Ya, yang terdekat memang di Oktober nanti masih ada PON. Jadi tanggung jawab kita untuk negara ini sudah, tinggal untuk daerah ya, karena daerah juga kan membina kita juga selama ini. Dan untuk perwakilan saya perwakilan Jawa Timur, jadi setidaknya saya harus membawa nama Jawa Timur juga di PON. Dan tentunya kan di PON ini untuk angkat besi sendiri nggak ada patokan usia ya, jadi tetap bisa ikut di PON. Nah, untuk selanjutnya kan di tahun depan mungkin ada SEA Games dan Asian Games. Nah, di situ mungkin kita lihat seleknasnya lagi untuk kita berlanjut ke pelatnasnya. Nanti saya tertarik dengan Mas Eko nih bicara soal usia tadi ya, tapi nanti dulu, ditahan dulu Mas Eko. Saya ke Pak Indra dulu. Pak Indra,
Kalau kita bicara di nextnya Olimpiade Paris begitu ya, memang 2024 dan hanya tersisa 3 tahun. 3 tahun itu untuk kualifikasi kan tidak lama begitu, tinggal sebentar. 1-2 tahun ke depan kita sudah mulai masuk ajang kualifikasi lagi menuju Olimpik begitu. Dan kalau bocorannya Pak, di sana ada beberapa cabang lagi yang akan dipertandingkan, cabangnya yang tengah digandrungi anak-anak muda begitu Pak. Cabang-cabang milenials lah begitu Pak. Ada skateboard di sana, kemudian mungkin panjat tebing masih dipertandingkan kalau bocorannya dari official panitia lokal begitu Pak. Nah ini KOI bagaimana mensiasatinya Pak, mendorong cabang-cabang ini agar yang utama lebih banyak lagi lah atlet Indonesia dan lebih banyak lagi lah cabang-cabang yang ikut di Olimpiade begitu Pak. Ya, kita selalu prinsipnya mendorong cabang olahraga untuk sedapat mungkin, semaksimal mungkin bertanding. Jadi dalam hal ini jam tayangnya harus lebih banyak. Untuk tryout ke luar negeri juga harus memerlukan biaya. Semua kan juga tergantung kepada pemerintah. Pemerintah saat ini memang sudah sangat berusaha. Kementerian Pemuda dan Olahraga itu budgetnya kan kecil sekali, Mas. Jadi perlu juga dapat tambahan sehingga para atlet kita bisa lebih banyak tryout di luar negeri, atau kalau perlu ya kita kirim ke satu negara untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan. Kita belum lama ini ada bekerja sama dengan Qatar. Qatar itu menawarkan kita untuk kita bisa tryout di sana, ya. Jadi kita ya sebetulnya cukup nyiapin tiket, nyiapin pelatih, yang mungkin juga ditambah pelatih asing yang kualifikasinya Olimpik, ya. Dan ke depan grand design-nya yang kita tunggu. Ya, kita sudah punya tim review, ya, ini udah lebih baik lah dari sebelumnya, gitu. Dan kita juga menginginkan cabang-cabang Olimpik seperti atletik, juga renang, gimnastik, itu pialanya banyak, Mas. Jadi kalau konsentrasi di cabang yang pialanya banyak, mungkin kita bisa lebih maju gitu loh, ya. Sebagai contoh di Yamaika, anak-anak SD itu sudah mulai latihan lari, sprint 100 meter. Lihat Yamaika, pelarinya kan kenceng-kenceng luar biasa. Iya, baik Pak Indra, saya ke Mas Eko dulu tadi. Mas Eko udah sempat singgung usia nih Mas Eko. Mas Eko loh yang singgung nih tadi. Masa usia. Nah, ini udah 4 Olimpiade nih Mas Eko. Bocoran dong, Asian Games kita harapkan tentunya Mas Eko masih ikut membawa Garuda begitu ya. Paris harus ikut lah ya, masih ada tinggal 3 tahun aja kok Mas Eko. Gimana Mas Eko? Ya, yang pasti semua itu untuk Olimpiade ke depan, pasti semua tahapannya melalui kualifikasi dulu ya kan. Yang pasti kita masih punya semangat untuk menuju ke sana. Nah, memang untuk patokannya kita lihat dulu di Asian Games nanti. Nah, di Asian Games nanti kan lawannya juga sama nih gitu loh. Rata-rata di Olimpiade kemarin kan Betul. Asia semua gitu kan. Nah, di situ kita bisa bersaing dulu. Setelah itu kita step by step ya Mas ya. Dari situ baru kita ke kualifikasinya sambil kita membimbing para junior-junior dan yang kemarin Rahmat Erwin, Windy Cantika yang kemarin medali supaya mereka konsisten next Olimpik bisa medali lagi gitu loh. Iya. Saya ke Antoni Sinisuka Ginting. Antoni, setelah Olimpik ini, selamat sekali lagi untuk medali perunggunya. Tapi setelah ini, bulu tangkis Indonesia kembali akan dihadapkan tantangan yang tidak kalah beratnya. Bulu tangkis Indonesia akan turun di Sudirman Cup di Finlandia, kemudian juga akan turun di Thomas Cup di Aachen, Denmark. Bisa cerita sedikit nggak persiapan? Karena kita tahu nih, di tengah pandemi ini juga kan kalau badminton mungkin harus mengikuti BWF World Tour segala macam. Bisa cerita sedikit Mas Antoni? Iya, jadi memang setelah Olimpiade Tokyo ini kita mengumpulkan fokus lagi ya buat persiapan menuju ke
Tour Eropa ya. Di situ ada Sudirman, terus Thomas Cup, udah gitu juga ada Prancis dan Denmark Open juga. Jadi ya mungkin kalau buat badminton sendiri memang sudah terbiasa buat rutin turnamen seperti itu sih Mas. Jadi kita biasanya ada sebulan atau 3 sampai 2 pertandingan rutin gitu. Jadi back to back. Jadi mungkin ini nggak terlalu problem juga karena kita sudah terbiasa dengan kondisinya. Cuman mungkin kondisi yang beda saat ini mungkin lebih ke COVID-nya ini ya, karena protokol segala macam ini yang mungkin bikin beda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya di luar COVID ini. Jadi mungkin fokus kita tetap pastinya persiapan di nanti setelah kita karantina, kita persiapan di Platnas sampai nanti kita berangkat ke Tour Eropa selama kurang lebih 1 bulan lebih. Ya, mungkin yang terakhir buat Mas Antoni. Mas Antoni, apapun ceritanya, Mas Antoni sekarang dari beberapa tahun lalu sudah jadi role model untuk tunggal putra Indonesia. Salah satu role modelnya, salah satu panutannya di tunggal putra Indonesia. Ada pesan nggak untuk junior-juniornya yang dibawa, terutama untuk anak-anak yang masih usia dini, yang masih mau mencoba untuk menjadi atlet bulu tangkis, mencoba untuk berkarir sebagai atlet gitu. Ada pesannya untuk mereka, Mas Antoni? Iya, pastinya pesannya tetap semangat selalu buat adik-adik kita yang khususnya bukan cuma di bulu tangkis ya, mungkin di angkat besi ataupun di para olahraga lain. Karena yang kita lihat juga sekarang pemerintah sudah cukup banyak memberikan apresiasi dan perhatian buat kita sebagai atlet. Jadi buat para orang tua juga jangan ragu buat anak-anaknya kalau mau jadi atlet. Jadi pastinya semangat buat orang tua dan anak-anak, semoga cita-citanya sebagai atlet bisa tercapai. Iya, saya ke Mas Eko. Mas Eko, untuk lifter-lifter muda, Mas Eko ada pesannya nggak? Karena mau nggak mau kita harus akui Mas Eko ini lifter yang penuh dengan prestasi, lifter senior yang juga memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Untuk lifter muda, apa yang mau disampaikan Mas Eko? Ya mungkin hampir sama seperti yang bilang Ginting tadi. Memang ya harus semangat, ikutin aturan pelatih, juga kepengurusan juga, karena memang semua pelatih pasti membawa atletnya untuk menjadi juara. Jadi jangan takut, dan betul seperti yang dibilang tadi, pemerintah sudah memperhatikan banget untuk olahraga dan olahragawan ya tentunya. Untuk masa depan atlet itu sudah dipikirkan semua. Jadi jangan ragu lagi kalau mau jadi atlet, ya maksimalkan, jangan setengah-setengah, karena sayang kalau setengah-setengah habis waktunya gitu loh. Ya mudah-mudahan para junior-junior ini bisa punya motivasi dan semangat yang tinggi dan bisa mengikuti jejak kita lah di level Olimpiade. Baik, kalau begitu terakhir saya ke Pak Indra. Pak Indra, apa yang mau Anda sampaikan kepada atlet-atlet muda Indonesia, atlet-atlet usia dini yang kini tentunya mereka melihat atlet-atlet para seniornya ini, ada Mas Eko, Antoni Sinusuka Ginting, kemudian ada Gracia Poli dan juga lifter Putri Cantika dan Rahmat Erwin Abdullah. Ini mereka melihat, wow begitu, ini saya mesti seperti itu. Apa yang mau Pak Indra sampaikan untuk atlet-atlet muda kita, terlebih memang situasinya sedang tidak menguntungkan untuk seluruh dunia, bukan di Indonesia saja Pak, untuk atlet seluruh dunia. Karena memang kita tengah berada di pandemi global saat ini. Harapan saya, atlet usia dini itu yang pertama mereka disiplinnya, yang kedua semangat latihan, ya jangan khawatir, negara akan memikirkan kalian, ya kalian punya masa depan, ya jadi paling tidak pegawai negeri itu bisa di tangan lah di hari tuanya, di hari selesainya menjadi atlet. Jadi Menpora juga sangat concern untuk dan presiden kita juga sangat concern untuk memikirkan masa depan para atlet-atlet kita. Jadi ke depan insya Allah 2024 atau 2028 lebih banyak atlet lagi, dan terutama yang usia dini kita harapkan 2032 itu bisa masuk ke Olimpiade, dan
kalau kita berhasil, kita sedang tetap maju untuk 2036, belum berarti kita kalah untuk jadi tuan rumah. Jadi saya harapkan 2036 itu ada 100-an lah atlet. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra Gumulian, terima kasih juga para Olimpian Indonesia, para medalis Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting dan juga Eko Yuli Irawan. Tentunya kita berharap